Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati, dan yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Kita memujinya dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan dan diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini dan di kesempatan yang mulia ini kembali kita dimudahkan untuk bisa hadir di majlis ini, yaitu majlis ilmu, majlis zikir, untuk bersama-sama belajar dan menuntut ilmu agama, ilmu syar'i, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bekal hidup kita di dunia ini menuju Allah Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang dirahmati, diberkahi dan diridhai. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam selalu senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Seperti biasa, kajian kita tentang hukum-hukum syariat, yaitu tentang fikih ya, fikih. Dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Masih dalam pembahasan apa ini? Salat Jumu'ah. Telah kita bahas di pertemuan yang lalu tentang bahwa salat Jumat itu fardu wajib bagi setiap muslim, ya, muslim, kecuali ada 5 yang tidak wajib bagi mereka, yaitu abdun mamluk, budak hamba sahaya, atau para wanita atau anak-anak, orang sakit dan musafir. Kemudian telah kita bahas juga anjuran-anjuran ya untuk sholat Jumu'ah dan ancaman bagi mereka yang tidak melaksanakannya. Ini sudah kita jelaskan. Kita lanjutkan tentang waktunya ya, tentang waktu sholat Jumu'ah. Tentang waktunya, insya Allah tidak asing lah bagi kita tentang waktu sholat Jumat ini. Dalam kitab ini disebutkan bahwa boleh sebelum waktu zuhur itu boleh ditegakkan Jumatan, itu boleh. Berarti sebelum misalnya zuhurnya jam 12 tuh, setengah 12 boleh? Boleh.
Boleh. Sebelum waktu zuhur ditegakkan sholat Jumu'ah itu boleh. Tetapi yang paling afdol adalah kalau sudah masuk waktu zuhur. Nah, itu ya afdol, dan inilah mayoritas ulama mengatakan demikian ya. Lebih utama adalah kalau sudah masuk waktu zuhur. Kalaupun sebelumnya itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Boleh-boleh saja dan Jumatannya sah. Tapi sepertinya kita belum pernah ya menemukan ya di kita nih ya. Kalau ada kayaknya gimana Pak? Wah sudah ribut ya. Oh udah ribut sudah. Apa yang terjadi wallahu a'lam dah. Ya sudah, kalau memang begitu kita melaksanakan sebagaimana biasa yang ada di masyarakat kita, dan itulah yang memang yang paling afdol. Minimal kita tahu hukumnya gitu. Kita tahu bahwa boleh pelaksanaan Jumu'atan, sholat Jumu'at itu sebelum waktu zuhur. Itu yang paling penting. Dan kalau kita menemukan Jumatan seperti itu ya kita nggak usah heran. Nggak usah heran, nggak usah ini apa ini kan ya, nggak usah begitu karena kita sudah tahu hukumnya kok. Kita sudah tahu. Baik. Kita baca apa yang dibawakan oleh penulis hafizahullahu taala. Kata beliau, waktuha waktu zuhri wa tajuzu qablahu. Waktu salat Jumu'at adalah waktu zuhur, di waktu zuhur. Wa tajuzu qablahu, dan boleh sebelumnya, sebelum waktu zuhur boleh. Ya. Dalilnya mana nih kalau sebelum waktu zuhur itu boleh? Adalah hadis Anas bin Malik, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilus syams. Berarti ini tepat waktunya ini. Ini dalil tentang waktu salat Jumu'ah, yaitu waktu zuhur. Hadis Anas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Jumu'at ketika tamilus syams, ketika matahari sudah condong. Condong. Kalau matahari sudah condong berarti masuk zuhur. Ini hadisnya ini jelas, hadis Anas. Ingat-ingat hadis Anas tuh. Tayyib. Kemudian hadis yang kedua tentang bolehnya sebelum waktu zuhur. Hadis Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah bahwa dia pernah ditanya, mata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil Jumu'ah? Kapan waktunya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat Jumat? Ditanya nih. Kapan nih waktunya Nabi salat Jumu'ah? Tentu Jabir adalah seorang sahabat yang mulia. Tentu beliau ya salat Jumat bersama Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini tanya kepada Jabir tentang itu. Qala, maka Jabir berkata, kana yusalli, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam salat Jumu'ah. Thumma nadhhabu ila jimalina, setelah selesai kami menuju unta-unta kami. Fanurihuha hina tazulus syams. Kemudian kami menaikinya ketika matahari apa di situ? Tergelincir ke barat. Berarti selesai Jumat semuanya, khutbah, kemudian sholat, selesai baru matahari tergelincir. Berarti kan pelaksanaan tadi itu pelaksanaannya sebelum waktu zuhur. Ya mungkin setengah jam sebelum waktu zuhur mungkin. Ya, karena nanti kita sebutkan bahwa khutbah Nabi itu singkat.
padat, sholatnya lama, nah itu berarti ya mungkin setengah jam atau 20 menit, itu boleh. Tetapi seringnya hadis Anas tadi itu, dan itu pada asalnya waktu Jumat adalah waktu zuhur. Paham sampai di sini ya? Nah, alhamdulillah. Tidak ada masalah insyaallah. Jadi hadis yang kedua ini menunjukkan bahwa Nabi juga pernah sholat Jumu'ah sebelum masuk waktu zuhur. Bahkan disebutkan udah selesai semua, naik onta, ya berangkat gitu sama ontanya, baru matahari tergelincir, berarti masuk waktu zuhur selesai. Nah, semakin tumaknina kita, semakin yakin inilah waktunya. Masya Allah ya, dengan kita mengetahui dalil-dalil seperti ini, kita semakin tumaknina, semakin yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sahih, benar, dan itulah yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Sampai di sini tidak ada masalah insyaallah ya. Kita lanjutkan dengan al-khutbatu. Khutbah, cara khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau nanti setelahnya ya, petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah. Kalau sekarang ini khutbah, tentang khutbah Jumat nih. Cara khutbah Jumat itu seperti apa? Dari Ibnu Umar yaitu namanya Abdullah bin Umar, dia bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal jumu'ati qa'iman. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Jumat beliau qa'iman. Qa'iman, berdiri. Masya Allah ya. Mungkin selama ini kita tanya-tanya, kok berdiri sih enggak duduk? Kenapa kok khotibnya selalu berdiri? Kok setelah berdiri kok duduk? Kok setelah duduk kok berdiri lagi? Terus kok begini? Itulah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah ini. Berarti dengan kita membaca hadis-hadis seperti ini, hilanglah keraguan kita nih. Hilang, secara otomatis hilang. Mungkin selama ini kita bertanya-tanya gitu loh, dan tidak ada jawabannya. Kalau nanya pun enggak, mau nanya juga lupa ya. Kalau nanya malu misalnya. Dengan kita belajar seperti ini, otomatis kita tahu sendiri gitu loh. Tahu, dan keraguan-keraguan, pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita itu yang selama ini meresahkan hati, tiba-tiba blong. Dan itulah yang kita rasakan selama kita belajar, Pak. Betul nggak? Selama kita belajar itu ada gitu loh pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati. Yang dulu pernah pingin nanya lupa. Kalaupun pingin lupa, nggak ada kesempatan untuk tanya. Dan seterusnya, dengan berjalannya kita ngaji sedikit demi sedikit, ternyata semua keraguan-keraguan, pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati itu tiba-tiba terurai satu demi satu, hilang, blong, hati kita lega, bahagia. Dan itulah yang kita rasakan. Alhamdulillah. Makanya menuntut ilmu itu betul-betul menenteramkan hati, menyejukkan jiwa, dan melegakan perasaan dan hati, jiwa, raga begitu. Alhamdulillah ya, nikmat ini, menuntut ilmu itu nikmat. Duduk di majelis ilmu itu nikmat. Makanya Nabi SAW menamai majelis ilmu ini dengan taman surga. Ya, bahagia kita duduk di dalamnya. Baik, kita lanjutkan. Dari Ibnu Umar tadi, yaitu Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW selalu kalau khutbah Jumat
qa'iman berdiri. Tsumma yajlis, kemudian duduk. Tsumma yaqumu, kemudian berdiri lagi. Betul begitu kan? Nah, betul kan gitu? Enggak ada. Enggak ada di situ. Maksud sih di situ apa itu? Hukumnya wajib gitu. Nah, oh berarti nggak ada ya? Kok bisa begitu? Waduh, iya. Ya sudah kalau gitu untuk faidah ya, faidah. Bahwa khutbahnya Nabi seperti itu. Hadisnya hadis siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar yang kita tahu sendirilah bagaimana tamasuknya, berpegang teguhnya dia kepada sunnah Nabi itu luar biasa. Dia menceritakan khutbah Nabi. Nabi SAW kalau khutbah Jumat berdiri. Setelah berdiri duduk. Setelah itu berdiri lagi. Sebagaimana yang dikerjakan oleh khotib-khotib di zaman kita sekarang ini. Nah yang paling penting adalah tahu gitu loh. Jadi seorang khotib itu harus tahu nih. Kenapa saya berdiri? Kenapa setelah berdiri saya duduk? Kenapa setelah duduk saya berdiri lagi? Kenapa? Harus tahu nih, oh ternyata Nabi melakukannya seperti itu. Perbuatan Rasul seperti itu. Mungkin sebagian khotib itu nggak ngerti, emang dari sononya, emang dari kecil saya lihat khotibnya begitu, ya saya begitu. Nah, berarti dia mengikuti khotib itu, tidak mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda rasanya itu, beda akhi. Beda rasanya. Ngikutin orang dengan mengikuti Rasul itu memang beda banget. Rasanya itu beda. Nah sekarang kita tahu nih, memang seperti itulah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terus sampai sekarang ini seperti itu. Ya, dicontoh oleh para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam-imam yang lainnya sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Dan khutbah ini hukumnya apa di situ? Wajib, betul. Wahya wajibatun. Dia itu khutbah itu wajib hukumnya. Kenapa wajib? Limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha wa adami tarkihi laha abadan. Karena khutbah itu selalu dilakukan, dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak pernah meninggalkannya selama-lamanya. Tidak pernah meninggalkannya. Selalu khutbah beliau itu yaitu khutbah Jumu'ah. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini enggak ada masalah ya? Baik, sampai di sini enggak ada masalah. Kita lanjutkan kalau begitu. Emang antum enggak pernah ada masalah insyaallah. Aman-aman aja insyaallah. Aman-aman. Yes. Tapi sekarang petunjuk nih, hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fil khutbah. Petunjuk beliau dalam khutbah. Bagaimana sih khutbah beliau itu? Begitu. Caranya seperti apa sih? Dan yang disampaikan itu seperti apa sih? Salatnya itu seperti apa sih? Nah, di sini disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam yaqul. Disebutkan dalam hadis yang sahih ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa'atilu shalah waqsurul khutbah wa inna minal bayani la sihra wa inna minal bayani sihra." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tula salatir rajuli, panjangnya salat seseorang, ini masalah Jumat loh ya, masih masalah Jumat, salat Jumat.
Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah ma'innatun, tanda. Tanda apa ini? Min fiqhihi, tanda akan kefakihannya. Kefakihan siapa? Khotibnya, penceramanya. Khotib, ya khotib, ya sudah dulu khotib ama khotib. Yang bener apa Pak? Ayo, khotib atau khotib? Toknya yang panjang khotib atau khoknya yang panjang khotib? Yang bener apa? Khotib. Yakin tak? Oh. Artinya beda ya? Beda. Kalau khotib, apa itu khotib tuh? Khoknya yang panjang. Seorang laki-laki yang melamar seorang wanita. Khotib, khoknya yang panjang itu seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan. Itu namanya khotib. Kalau toknya yang panjang khotib, nah itu dia penceramah nih, ini penceramah. Baik, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbahnya itu tanda akan kedalaman ilmunya. Kedalaman ilmunya. Maka Nabi SAW bersabda, oleh karena itu panjangkan sholat, pendekkan khutbah. Nah ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kalau khutbah pendek-pendek saja. Kalau khutbah Jumat nih pendek-pendek saja. Simple gitu loh, simple, padat, praktis, mudah dipahami, mudah diapal, sudah itu. Berapa menit? Cukupnya gitu, secukupnya berapa? 20 menit ya, 20 menit itu udah panjang itu. Ini ada yang Masya Allah 40 menit khutbahnya, orang pada sudah udah ngantuk, pules, wes repot sendiri, udah nggak konsentrasi. Bener kalau segitu udah nggak konsentrasi. Kuatnya konsentrasi jamaah itu paling 20 menit mentok itu sudah. Apalagi masjid-masjid pinggir jalan misalnya kan, di pinggir jalan. Masa 40 menit, 45 menit pinggir jalan. Kan banyak orang-orang yang butuh ini, butuh itu, pingin cepet ini, pingin cepet itu, pingin kan cepet. Maka ini sunnahnya adalah dipendekkan saja itu khutbahnya, baru sholatnya agak dipanjangin. Nah, panjangnya sholat ini ya nanti akan kita sebutkan surat-surat yang dibaca biasa oleh Nabi SAW. Nah, kalau kita menyaksikan seorang khotib yang khutbahnya itu ringkes, nah itu tanda akan kepandaian dia, tanda akan fakihnya dia dan dalamnya keilmuan dia. Tapi kadang-kadang kita melihat kondisi ya, kondisi dan keadaan dan momen-momen tertentu, kadang-kadang kita butuh agak panjang, kadang-kadang ya pendek begitu ya. Ya itulah kefakihan seorang khotib. Kefakihan seorang khotib. Tapi pada asalnya adalah khutbah itu pendek. Karena kalau terlalu panjang itu bosan. Makmum ini akan bosan. Bahkan semakin nyenyak ya. Semakin nyenyak itu. Sampai krok gitu ya. Masya Allah. Komat itu baru bangun Pak. Baru udah tidur. Harusnya wudu ya. Harusnya wudu. Enggak wudu. Terus piye? Allahu Akbar ya. Tayyib. Kita lanjutkan. Maka Nabi SAW bersabda, wa inna minal bayani sihra. Sesungguhnya dari kata-kata yang indah itu bisa mensihir
Apa artinya itu? Coba. Ada nggak di situ? Inna minal bayani sihra. Apa artinya itu? Gimana? Karena sesungguhnya di antara penjelasan yang disampaikan ada yang benar-benar berupa sihir. Nah, penjelasan yang indah, penjelasan yang mantap, penjelasan yang tegas, jelas, itu bisa mensihir pendengar. Sihir itu boleh nggak? Boleh nggak sihir? Ya nggak boleh lah sihir. Nah, kadang-kadang perkataan, ucapan, khutbah itu bisa mensihir orang. Artinya di sini kadang-kadang yang disampaikan itu kebatilan. Kadang-kadang yang disampaikan itu keburukan, kebatilan, kejelekan, kemungkaran. Tapi ketika dikemas dengan kata-kata yang indah, mempesona, si pendengar gimana? Tersihir. Seakan-akan yang disampaikan itu benar gitu loh. Seakan-akan yang disampaikan itu hak. Dan memang seperti itu. Dan itu banyak sekali. Orang-orang yang pandai bicara itu kan kadang-kadang yang disampaikan itu batil gitu. Batil. Tapi cara menyampaikannya itu Masya Allah indah. Sehingga orang-orang itu meyakini itu benar gitu. Apalagi yang disampaikan itu kebenaran dan disampaikan dengan cara yang indah. Wow, itu akan lebih mensihir lagi para pendengar sehingga membuat yakin bahwa yang disampaikan itu benar-benar sahih. Dan ini sahih ya, sabda Nabi SAW, wa inna minal bayani sihro. Sesungguhnya bayan, penjelasan-penjelasan yang indah, yang bagus, yang tertata rapi, itu sihir, bagian dari sihir. Maka dengan kata-kata yang singkat, yang pendek, yang indah, yang rapi, yang teratur, ya membuat jamaah itu senang dan membuat semakin tenang apa yang menjadi keyakinan mereka dari kebenaran. Baik, kita lanjutkan. Sampai di sini nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Berikutnya adalah wa an Jabir bin Abdillah. Berarti ini sifat khutbah beliau yang pertama disebutkan dalam hadis tadi itu, yaitu sholatnya panjang, khutbahnya pendek. Nah, panjangnya di sini bagaimana nih? Pendeknya seperti apa? Panjangnya seperti apa? Disebutkan dalam hadis Jabir bin Samurah. Qala, dia berkata, kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak salat. Fakanat salatuhu, dan salat beliau qasdon. Apa qasdon situ? Sederhana. Artinya enggak panjang, enggak pendek. Wa khutbatuhu, dan khutbahnya pun qasdon, sederhana. Berarti enggak panjang, enggak pendek. Nah, itulah salat beliau, yaitu salat Jumat beliau dan khutbah beliau. Enggak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Berarti kan sedengan gitu loh. Sedengan, dan tentu melihat jamaahnya juga perlu nih. Ya, melihat jamaahnya juga perlu. Kalau misalnya di pabrik misalnya, kan gimana kalau di pabrik? Kan harus belum makannya, istirahat kan istirahat. Belum sholatnya, belum makannya, belum kelesetannya, apa rebahannya. Tentu khutbahnya kan pendek sekali. Khutbah sholat 15 menit. Ngebayang ente ngomong apa itu? Ditulis biasanya, ditulis khutbah sama sholat misalnya 15 atau 20 menit. Ya kalau begitu singkat banget kan. Qala Allah Ta'ala wa qala Rasul wa qala ulama, ya sudah selesai. Simpel kan? Simpel, padat,
dengan dalil-dalil yang jelas, gamblang, ya sudah itu. Dan itu akan membekas di hati-hati mereka. Daripada panjang, resah kan, ini belum makan, belum ini, belum itu. Aduh, gitu aja. Akhirnya materi khutbahnya itu lewat aja, nggak membekas di hati mereka. Masya Allah ya. Taib. Itulah khutbah beliau dan salat beliau. Qasdon, sedengan, ya sedengan. Kemudian bagaimana khutbah beliau ini? Disebutkan dalam hadits Jabir bin Abdullah. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatabah marrat ainah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila khutbah ihmarrat ainah, matanya memerah. Mata merah bukan karena sakit, bukan karena apa tuh? Kelilipan, enggak. Karena saking semangatnya itu menyampaikan khutbahnya, semangat sampai memerah matanya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Wa ala sautuhu, dan suaranya lantang, keras. Terus washtadda ghadabuh, dan kemarahannya memuncak. Oh, berarti kan tegas banget gak nih? Tegas, keras, gak lembek. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, yes. Tidur kan ya? Tidur sudah. Langsung pesen bantal itu, bantal guling taruh situ, tidur. Ya kalau, tapi coba kalau masya Allah keras suaranya, kemudian matanya memerah. Orang nggak tidur lah, dia akan fokus dengan apa yang kalaupun nggak fokus dia akan terganggu kalau tidur ya, terganggu dengan suara keras tadi itu, dengan lantang, tegas, jelas. Qala Allah wa qala Rasul. Masya Allah. Ini sunnah, ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah. Masya Allah. Apalagi sudah keras suaranya, ada mikrofon. Wah, sudah tambah keras lagi sudah. Nggak ada kesempatan tidur. Nggak ada sudah. Khair di sini ya. Itulah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah, ka'annahu munziru jaishin, seakan-akan memberikan peringatan kepada pasukan. Memberikan peringatan kepada pasukan dengan berkata, sabbahakum wa masakum, awas musuh kalian datang nih di waktu pagi atau di waktu sore. Pasukan mau datang nih, musuh mau datang menyerang kalian. Mosok ketika komandan memerintahkan seperti itu dengan suara-suara yang, Bapak, ini musuh mau datang nih. Ayo gimana kan? Harus tegas, keras suaranya. Wahai pasukan, dengan gitu. Merdeka, gitu kan? Ini khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Sampai di sini nggak ada masalah insya Allah. Saya yakin nggak ada masalah ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa kana yushiru bi usbu'ihi sabbabah fi khutbatihi inda dzikrillah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memberikan isyarat dengan jari telunjuknya dalam khutbah ketika menyebut nama Allah. Ada di situ? Benar tak? Nggak ada. Ya kalau nggak ada ini faedah dah ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah dan menyebut nama Allah, beliau mengangkat jari telunjuknya seperti ini. Misalnya, wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu an la ilaha illallah. Angkat begini. Pernah lihat nggak gitu khotib begitu? Nah,
Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ternyata. Wa du'aihi, dan ketika berdoa pun mengangkat jari telunjuknya begini. Kan di akhir khutbah itu kan doa kan? Nah, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat dan seterusnya kan Pak gini. Ini sunnah, ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun yarfa'u yadaihi illa idzastasqa, dan beliau belum pernah mengangkat kedua tangannya ketika khutbah, kecuali dalam khutbah apa? Salat istisqa, dulu sudah kita bahas. Nabi SAW ketika khutbah dalam salat istisqa, beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Istisqa salat apa Mas? Minta hujan. Pertanyaannya di sono, jawabannya di sini ya. Mantap dah pokoknya. Jos. Baik, istisqa. Dulu sudah kita bahas masalah sholat sunnah ini kan ya, sholat istisqa. Nah, ketika beliau khutbah, beliau angkat tangan, minta diturunkan hujan. Tapi selain istisqa, Nabi tidak pernah, hanya menunjuk seperti ini. Nah, doa. Makanya sebagaimana yang antum ketahui, angkat tangan dalam doa itu bermacam-macam. Pertama, doa seperti ini. Doa dengan memberi isyarat jari telunjuk seperti ini. Doa. Ini pun doa dengan mengangkat tangan, tapi dengan cara seperti ini. Kedua, berdoa dengan mengangkat kedua tangan sebatas bahu atau telinga. Begini, atau mungkin begini. Kedua, atau bisa renggang begini atau bisa begini, dipepetin begini, dan bisa melihat langsung ke tangan begini. Atau dengan cara seperti ini. Dan seperti ini biasanya apa ini? Doa apa di sini? Istisqa dan istighotsah. Istighotsah itu doa minta kepada Allah dilapangkan dari kesempitan. Ketika sempit, ketika takut, itu doanya seperti ini. Ya, misal antum di pesawat tuh, naik pesawat, pesawatnya oleng mau jatuh. Minta sama siapa? Selamatin. Minta sama Allah. Dan cara mengangkat tangannya seperti ini. Ini namanya istighotsah. Diselamatkan dari bahaya besar. Begini, enggak begini. Kalau begini kan biasa di masjid itu kan, minta ini, minta itu kan begini. Tapi kalau sudah diselamatkan dari mara bahaya yang besar, angkat tangannya tinggi begini. Ini namanya istighotsah. Ini. Masya Allah, naik pesawat udah mau jatuh tuh. Kalau jatuh bener gimana? Ya kalau jatuh bener ya sudah, mau ngapain lagi? Ya kan ada kemungkinan, ada dua kemungkinan. Kalau nggak mati ya hidup. Kalau hidup ya selamat. Kalau nggak, kalau mati ya alhamdulillah sedang berdoa. Minta sama Allah, sedangkan doa itu ibadah yang paling agung. Berarti kita mati dalam keadaan husnul khatimah, yaitu sedang berdoa kepada Allah. Bahkan sampai istighotsah. Semuanya baik, hidup baik, mati baik. Baik ya? Ya baik kalau mati, tapi jangan harap matilah. Ntar dulu ya. Ntar dulu kalau mati. Tapi itu cara-cara angkat tangan dalam doa itu. Ya, cara-cara. Nah, kalau dalam khutbah itu cukup dengan seperti ini saja. Khususnya khutbah Jumat atau khutbah apa itu? Khutbah Id, Fitri atau Adha, itu seperti ini saja cukup, dan itu yang diajarkan, dan Nabi tidak pernah seperti ini. Kecuali dalam sholat istisqa itu. Nah, seperti itu akhirnya.
Semakin tentrem, oh ternyata ketika ada khotib seperti ini, oh ternyata itu yang dilakukan Nabi SAW. Semakin kita tentrem ketika kita dengar khutbahnya gitu loh. Oh berarti dia tahu sunnah, dia tahu tentang tata cara sholat Jumat, khutbah Jumat. Masya Allah, semakin tentrem kita ini. Tapi kita lanjutkan akhi. Dalam kitab ini disebutkan lagi bahwa disebutkan sebuah athar dari Husain bin Abdurrahman. Dari Husain bin Abdurrahman, qala dia bercerita, Ra'a Umarah bin Ru'aibah Bishr bin Marwan. Dia pernah melihat Umarah bin Ru'aibah Bishr bin Marwan alal minbar, khutbah di atas mimbar, rafi'an yadaihi, sedangkan dia mengangkat kedua tangannya. Ketika doa mengangkat kedua tangannya seperti ini. Berarti ini seorang sahabat melihat seorang tabi'in yang melakukan seperti ini ketika khutbah. Maka Husain bin Abdurrahman berkata, faqala, dia berkata, qabbahallahu hatainil yadaini, semoga Allah memburukkan kedua tangannya. Masya Allah ya, ini sahabat-sahabat itu luar biasa. Ketika melihat kemungkaran langsung tegur dia di waktu itu. Semoga Allah memburukkan kedua tangannya. Kenapa akhi? Karena menyelisih sunnah Nabi. Karena dia mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, padahal Nabi tidak pernah melakukan itu. Masya Allah ya, ini seorang sahabat seperti itu. Semoga Allah memburukkan kedua tangannya. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala ayyaqula biyadihi hakadha wa asyara bi asbahil musabbihah. Aku tidak pernah melihat Nabi SAW ketika khutbah tidak lebih dari seperti ini. Ketika doa, sudah begini saja Rasul. Ya, dengan memberikan isyarat dengan jari musabbihah. Nah, ini jari telunjuk nih, jari telunjuknya. Ya, itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah khutbah Jumu'ah dan beliau berdoa sambil mengangkat kedua tangannya seperti ini. Ketika apa itu? Ketika apa ya? Ketika istighotsah, ketika istisqa, minta hujan. Hadis yang sering kita dengar, hadis Anas. Ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat, sedang menyampaikan khutbah, tiba-tiba ada ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW sedangkan beliau sedang khutbah dan langsung menghadap Rasul SAW. Rasul sedang khutbah, ini orang datang langsung di depan Rasul. Gimana ini? Orang tersebut berkata, ya Rasulullah, halakatil amwal, harta-harta kami habis. Pohon-pohon kering, hewan-hewan kehausan. Mintakanlah kepada Allah wahai Rasulullah agar diturunkan hujan. Setelah itu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Nah, mengangkat kedua tangan ini dalam rangka khutbah Jumat atau dalam rangka minta hujan? Minta hujan. Nabi SAW berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkan hujan, Ya Allah turunkan hujan, Ya Allah turunkan hujan.
Berarti ini istisqa. Istisqa dalam khutbah itu boleh nggak? Boleh. Bahkan sering kita misalnya dengar khutbah Jumat di mana itu di sana jauh sana ya. Sedang khutbah Jumat sambil istighotsah, minta hujan, dan itu boleh. Boleh. Termasuk yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan dalam hadis itu tiba-tiba awan datang, gelap. Di waktu itu juga, di detik itu juga datang itu awan hitam. Setelah nggak lama kemudian hujan terus, disebutkan sampai 1 pekan, nggak berhenti. Bahkan berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah, orang itu datang lagi. Wahai Rasulullah, tanaman-tanaman tuh hancur ge. Ternak-ternak kami istilahnya banjir gitu loh. Kebanyakan air. Mintakanlah kepada Allah agar berhenti itu hujan. Akhirnya Nabi SAW minta kepada Allah agar diberhentikan itu hujan, dan tiba-tiba awan itu langsung hilang. Plus terang. Masya Allah ya. Inilah khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam khutbah itu beliau mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi, bukan doa dalam khutbah itu, enggak, tapi istisqa. Berarti jelas dalil-dalil ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut nama Allah kemudian doa cukup dengan memberi isyarat seperti ini saja. Ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya itu, angkat tangan ini saja. Tidak seperti ini. Paham ya sampai di sini ya? Ayo. Kalau ininya umat yang pengikut Makmum. makmum ya. Makmumnya gimana? Makmumnya mengaminkan insya Allah tidak apa-apa, tapi tanpa mengangkat kedua tangan. Tidak mengangkat tangan dan tidak begini juga. Itu hanya untuk imam atau khatib. Enggak. Cukup itu imam saja. Masya Allah ya. Tapi kalau bagi para ibu itu kan jarang ya sholat Jumat di masjid ya. Jarang ya. Atau enggak pernah nih? Pernah mungkin sekali 2 kali dah ya. Pernah ya? Nah, pernah insya Allah. Itu pun jauh gak kelihatan khotibnya ya. Masya Allah. Tapi boleh gak sih wanita misalnya sholat Jumat di masjid gitu, boleh gak? Boleh gak? Boleh. Ya boleh. Tapi tetap lebih afdol di rumah. Dan di sini disebutkan di sini disebutkan lagi, mungkin di situ nggak ada lagi tuh, tentang penulis berkata hafizahullah, walam yakun sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu biyadihi sayfan wala ghairahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memegang apa tuh saif. Saif itu pedang atau yang lainnya ketika khutbah, enggak. Wa inna makana ya'tamidu ala qausin aw 'asa qabla ayat takhidal minbar. Hanya saja beliau sallallahu alaihi wasallam pernah memegang qaus, busur panah atau tongkat sebelum dibikinin apa? Mimbar. Jadi Nabi dulu sebelum dibikinin mimbar oleh para sahabat, itu beliau khutbah berdiri dengan bersandarkan sebatang pohon kurma di situ. Dan disebutkan tadi kadang-kadang beliau juga memegang tongkat atau busur panah itu. Tetapi setelah dibikinin mimbar, beliau tidak memegang itu lagi.
Dari sini kalau memang sudah ada mimbar ya sudah, nggak usah pakai tongkat atau busur atau apa begitu. Tapi ada sebagian yang memakai juga ya, sebagian yang memakai juga. Jadi sebelum ada mimbar itu beliau seperti itu. Bahkan sering kita dengar hadis ya tentang ketika itu pohon kurma yang biasa beliau khutbah di sisinya menangis kan gitu ya akhi ya. Menangis. Jadi pohon kurma menangis ini. Kenapa? Karena ditinggal Nabi SAW yang biasa beliau itu khutbah di situ, terus dibikinin mimbar, berarti kan nggak di situ lagi. Nah, merasa kehilangan pohon kurma ini, merasa kehilangan Rasulullah SAW, sehingga dia menangis dan tangisannya itu didengar oleh Nabi, didengar oleh para sahabat. Bahkan tangisannya ini disifati oleh mereka dengan tangisan seperti anak kecil yang kehilangan ibu atau bapak. Ibu atau bapak nih? Ya, kecuali dia dimarahin siapa ya. Kalau dimarahin ibu berarti larinya ke bapak, dimarahin bapak larinya ke ibu ya. Tapi umumnya ya anak-anak itu pastilah hatinya itu lebih condong ke ibu. Maka Nabi, para sahabat mensifati tangisan pohon kurma tadi itu seperti tangisan anak kecil yang kehilangan ibunya. Kemudian Nabi SAW paham apa yang dialami oleh pohon tersebut, lalu Nabi SAW mengelusnya. Seperti seorang ibu mengelus anaknya ketika menangis. Dan anak kalau dielus sama ibunya ya meneng, diem kan itu cep. Pohon kurma pun demikian, ketika dielus oleh Nabi SAW, diem, langsung diem. Subhanallah ya, luar biasa. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya pohon-pohon yang ada di permukaan bumi semuanya ini beriman, tahu bahwa beliau adalah Rasulullah. Bebatuan-bebatuan yang ada di permukaan bumi ini pun mengakui, tahu bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Hewan-hewan yang ada di permukaan bumi ini semuanya pun mengakui bahwa beliau adalah Rasulullah. Makanya kita tahu semua bahwa mereka itu bertasbih kepada Allah. Betul Pak ya? Nah, semua itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita tidak tahu bagaimana tasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diperdengarkan tasbih mereka gimana Pak? Ya? Nggak bisa hidup kita rame banget, pohon-pohon beton ini, Masya Allah, tasbih semua. Kacau lah kita ini, bingung nih. Repot kan Pak ya? Repot. Nggak ngapain kita tidur nih? Kapan tidurnya? Alhamdulillah Allah tidak memperdengarkan tasbih mereka kepada kita. Rahmat gak ini? Rahmat dan nikmat Allah Azza wa Jalla. Semakin besar ya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini hal-hal seperti ini. Taib, akhi fillah azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan dan ini terakhir mungkin tentang khutbatul hajah. Ada di situ kan? Khutbah hajah. Khutbah hajah. Kalau di pernikahan namanya apa? Khutbah nikah. Khutbah nikah itu juga khutbah hajah. Kalau khutbah di khutbah seperti itu namanya khutbah hajah. Kalau di pernikahan itu namanya khutbah nikah. Sama, lafadznya sama.
Penulis berkata hafizahullah taala, kana yastaftihu khutabahu wa mau'idhahu wa durusahu bihadhil khutbatil lati urifat bismi khutbatil hajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membuka khutbahnya. Khutbah apa ini? Khutbah bukan khutbah apa itu? Khutbah Jumat, khutbah Id. Itu selalu beliau memulai dengan khutbah ini. Dan beliau juga biasa memulai mau'idhahnya. Mau'idhah itu apa? Berarti kayak ini nih, kajian-kajian ini. Wadurusa itu kajian-kajian ya, kajian-kajian dengan khutbah yang dikenal dengan khutbah hajah. Biasa beliau itu dalam khutbah-khutbahnya, dalam nasihat-nasihatnya, dalam pelajaran-pelajaran seperti ini, biasa beliau memulai pembukaan khutbahnya itu dengan ini, yang dikenal dengan khutbah hajah, yang nasnya adalah, nah ini redaksinya itu ini nih, innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca firman Allah dalam surat Ali Imran, surat An-Nisa dan surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih dan seterusnya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida dan seterusnya. Setelah itu apa? Amma ba'du. Amma ba'du. Apa artinya amma ba'du? Apa artinya amma ba'du? Setelah itu berikutnya, setelah ini, nah itu namanya amma ba'du. Kemudian gitu ya. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baru mulai khutbahnya, menyampaikan isi khutbahnya. Dalam khutbah beliau, dalam nasihat-nasihat beliau, dalam pelajaran-pelajaran seperti ini, majelis-majelis seperti ini, biasa beliau memulainya dengan itu. Atau khutbah hajah. Kalau khutbah nikah juga ini, sebelum seorang wali menyampaikan apa namanya ikrarnya, ijab qabul tuh, ankahtuka wa zawwajtuka, nah gitu ya, aku nikahkan wahai fulan bin fulan, aku nikahkan engkau dengan siapa, ponakan misalnya, ponakan saya dengan mas kawin, dengan mahar berapa mas? Ih murah banget. Berapa? 20 apa? 20 kilo emas murni tunai. Nah itu tunai. Nah sebelum itu disunahkan membaca ini. Walinya baca ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in, terus sampai wa kullu dhalalatin finnar. Wahai fulan bin fulan, begitu, aku nikahkan engkau dengan anakku, putriku yang namanya ini dan nah, itu namanya khutbah nikah. Dan itu dianjurkan. Kalau walinya nggak hafal ya boleh dibaca sama yang lain ya. Biasanya dibaca sama siapa? Kau ya. Bacanya kayak ini nggak? Iya ini. Ada yang kayak ini, ada yang mirip-mirip enggak gitu ya. Atau dibaca ustadz siapa begitu nggak masalah. Atau yang paling bagus adalah tadi itu
Insya Allah walinya langsung. Tapi namanya wali biasanya kalau itu kan apalannya gimana? Apalannya buyar ya Pak ya. Oh. Mau ijab aja bingung ini, gemeter ya, udah gemeter, bahkan udah tulisnya itu gede-gede lagi kan, tulisan gede-gede pakai kacamata. Itu grogi, awal lagi apalan di luar ya udah hilang. Makanya biasanya diwakilkan ke siapa begitu khutbah hajahnya ini atau khutbah nikahnya ini, baru dia yang ijab. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir coba antum bacain, ada nggak di situ? Perkataan siapa itu? Perkataan Naam Ibnul Qayyim atau Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab Zadul Ma'ad. Tolong dibacakan, akhi. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad 1 bab 119 menulis, barang siapa memperhatikan semua khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khutbah para sahabatnya, niscaya ia mendapatkan materi khutbah meliputi penjelasan perihal hidayah, tauhid, sifat-sifat Rabb, zawajalla, prinsip-prinsip pokok keimanan, dakwah, kesucian kepada Allah, dan penyebutan tentang berbagai nikmat Allah dan yang menjadikan dia cinta pada makhluknya, dan hari-hari yang membuat mereka takut pada azabnya, menyuruh jamaah agar senantiasa mengingatnya dan mensyukuri nikmatnya yang menyebabkan mereka cinta dan tulus kepadanya. Kemudian para sahabat menjelaskan tentang keagungan sifat Allah dan nama-namanya yang menyebabkan dia cinta pada makhluknya, dan menyuruh jamaah agar taat kepadanya, bersyukur kepadanya dan mengingatnya yang membuat mereka cintai olehnya, sehingga seluruh jamaah ketika meninggalkan masjid mereka telah berada dalam keadaan cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Dan adalah Rasulullah SAW senantiasa berkhutbah dengan menyebut banyak ayat Al-Quran termasuk surat Qaf. Baik. Nah ini materi gitu loh, materi Rasul dalam khutbahnya dan para sahabat pun demikian. Materinya jelas gitu loh. Poinnya tuh jelas. Mau bahas apa ini? Intinya adalah menggugah keimanan, menggugah ketakwaan, ingat akhirat, ingat surga, ingat neraka, ya dan seterusnya. Tentang nama-nama Allah, tentang tauhid, tentang akidah, itu yang diajarkan. Itulah isi khutbah beliau dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, tentang petunjuk, tentang tauhid, menyebutkan sifat-sifat Allah, dasar-dasar iman, dakwah kepada Allah, mengingatkan akan nikmat-nikmat Allah agar manusia bersyukur dan cinta kepada Allah dan seterusnya, agar semakin semangat dalam beribadah, semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal soleh, semangat dalam ini dan seterusnya. Itu inti dari isi khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi dalam khutbahnya sering membaca surat Qaf tadi ya. Sampai-sampai Ummu Hisham bin Harithah bin Nu'man itu apal surat Qaf. Surat Qaf karena sering mendengar Nabi membaca surat tersebut. Membaca di atas mimbar. Ya, wallahu a'lam bissawab. Cukup Pak ya? Baik. Cukup pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini, dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang masih dalam pembahasan sholat Jumu'ah. Insya Allah satu pertemuan lagi selesai nih tentang sholat Jumat ini. Dan setelah sholat Jumat ada sholat Id, sholat Idaini, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Dan insya Allah tidak ada masalah antum. Wah, ada masalahnya. Kalau di masyarakat kita kan ada yang azannya 2 kali Jumatnya. Dan kan dulu contohnya kan azan 2 kali kan yang pertama kan untuk memberitakan umat bahwa ada sholat Jumat. Dan
sebenarnya yang banyak. Sedangkan yang di kita kan dekat-dekatan tuh Ustaz. Nah, kalau di kita jadi yang azan yang sebenarnya itu yang mana Ustaz? Kalau di kita kan gitu. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentang azan 2 kali ya. Tentang azan 2 kali. Itu pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kenapa beliau melakukan itu? Karena kondisi, keadaan. Karena waktu itu Madinah sudah semakin luas dan kaum muslimin semakin banyak ya. Nah, adzan pertama tujuannya waktu itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah untuk ngingetin. Ini sudah mau deket Jumatan nih. Yang di sawah no pulang, yang di pasar no pulang. Mau siap-siap ini sudah mau masuk waktu Jumat, waktu duhur nih, udah mau. Diingetin begitu. Karena waktu itu kondisinya seperti itu. Masjidnya cuma satu. Sedangkan kaum muslimin bertebaran banyak di sana, semakin banyak kan, semakin hari semakin bertambah kaum muslimin dan kota Madinah semakin luas, gitu ya, semakin luas. Maka sangat dibutuhkan untuk itu, ya, sangat dibutuhkan untuk itu memanggil kaum muslimin dengan azan tadi 2 kali. Yang pertama untuk ngingetin kaum muslimin akan masuknya waktu zuhur. Setelah itu, setelah waktu zuhur ya azan kedua. Berarti sudah ngumpul semua nih. Udah ngumpul, udah di rumah semua, udah ngumpul baru azan Jumu'ah. Nah, berarti waktu itu kondisinya memang dibutuhkan, memang hajat. Memang hajat waktu itu dibutuhkan. Nah, sekarang keadaan itu hajat itu ada nggak di zaman sekarang di kita sekarang nih? Iya, di mana-mana ada jam, ada ini, ada itu. Alhamdulillah, kalau memang sudah nggak dibutuhkan ya sudah. Kembali kepada yang sudah umum dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat waktu itu. Nabi melakukannya berapa kali? Sekali itu saja. Karena memang nggak dibutuhkan. Memang waktu itu ya sudah itu. Nah, sekarang sudah alhamdulillah nggak dibutuhkan, insya Allah. Sarana prasarana semua sudah terpenuhi. Berarti tidak hajat untuk itu kan? Tidak dibutuhkan untuk itu. Ya. Maka wallahu alam ya seperti itu. Kembali kepada yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin." Kan begitu. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku. Sunnah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ur rasyidun siapa aja itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, khulafa'ur rasyidin salah satunya adalah Utsman, dan Utsman melakukan itu. Sedangkan kita diperintah untuk mengikuti Utsman. Gimana ini? Ya tadi itu. Karena beliau waktu itu melakukannya karena dibutuhkan. Nah, sekarang kalau nggak dibutuhkan berarti ya berarti sebabnya udah hilang. Sebabnya udah hilang. Kalau memang sebabnya sudah hilang, kembali kepada asal. Yaitu cukup sekali yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Tetapi kalau kita menemukan itu, ya sudah, kita legowo saja ya. Legowo itu. Ya terima saja lah. Tapi kan harus mengetahui waktunya kan. Kadang-kadang pas waktu zuhur 1. Terus berarti kan makan waktu ya. Makan waktu kan ya? Makan waktu Jumat kan begitu. Kalau memang dilaksanakan seperti Utsman, berarti kerjakan seperti Utsman. Kan begitu ya? Ya wallahu alam bishawab. Kurang lebih seperti itu. Walaupun jaraknya dekatan, azan sebenarnya itu ya tetap azan yang kedua, Ustaz.
Iya. Adzan yang maksudnya gimana? Azan Jumat roti yang kedua itu. Yang kedua, sebenarnya yang kedua itu adzan zuhur itulah Jumatan itu gitu loh. Yang dilakukan Utsman itu. Kalau adzan yang pertama itu ngingetin saja, ngingetin. Yo, ngumpul gitu loh, ngumpul ini mau masuk Jumat nih, ngumpul gitu. Setelah masuk waktu baru adzan yang kedua. Berarti yang dihitung adalah yang kedua tadi itu. Kira-kira jaraknya apa? Wallahu a'lam, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Nah, Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf, alhamdulillah saya baru belajar fikih sholat. Saya dapat masukan dari teman. Ada 3. 1, kalau doa wudhu tidak mengangkat tangan. Yang kedua, selesai sholat tidak mengusap wajah. Dan yang ketiga, bila sholat sunnah tidak baca istighfar. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Sama-sama, barakallahu fiik. Ya. Dari awal lagi ini. Ada 3 masalah. Yang pertama adalah mengangkat tangan setelah wudhu. Ini enggak sunnah sebenarnya, tapi boleh, insya Allah. Mengangkat tangan boleh, tapi bukan sunnah. Itu singkatnya seperti itu. Insya Allah boleh. Karena tidak ada yang melarangnya. Gak ada larangan itu. Tapi Allah alam itu bukan sebuah sunnah. Tapi kalau dikatakan boleh, boleh. Tetapi pada asalnya adalah tidak mengangkat tangan. Berarti lebih baik tidak mengangkat tangan. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah doa dengan mengusap wajah, begitu kan? Nah. Oh, setelah salam ya. Setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum gitu ya. Ada 2 kemungkinan. Kalau tujuannya adalah untuk misalnya mengusap air mata, mengusap air mata, atau mengusap debu yang nempel di kening misalnya dengan seperti ini, boleh nggak? Boleh, boleh. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah itu baik. Oh baik, sunnah misalnya. Maka kita katakan bukan sunnah dan bukan baik, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tidak ada riwayat yang menunjukkan beliau mengusap wajahnya atau begini. Nah gitu. Kan bisa begini ya? Begini. Gak pernah. Ketika Nabi setelah salam baca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan zikir-zikir yang lainnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Seandainya itu baik, tentu Nabi lebih dulu melakukannya enggak? Nah, ternyata Nabi enggak melakukannya, berarti itu bukan sebuah kebaikan. Berarti tinggalkan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah sholat sunnah tidak membaca istighfar. Memang zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi itu adalah untuk sholat fardu. Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, dan seterusnya 33 kali dan seterusnya itu ya. Itu untuk sholat fardu, sholat wajib saja. Sedangkan sholat sunnah tidak. Tapi kalau misalnya kita istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, dengan tidak meyakini itu sebuah sunnah, tapi pengen saja gitu loh, maka tidak apa-apa juga. Tapi tidak meyakini itu sebuah sunnah, itu loh yang paling penting ya. Tidak meyakini itu sebuah kebaikan atau sunnah. Maka kalau kita hanya sekedar astagfirullah setelah kita sholat, maka tidak apa-apa insya Allah. Tapi tidak meyakini itu sunnah. Itu Bu ya. Insya Allah paham, insya Allah. Terakhir.
Terakhir ini. Ketika zamannya Utsman itu adzan pertama itu di masjid juga, di mana? Wallahu a'lam bishawab. Dia di tempat khusus yang sependek pengetahuan saya ya, dan nanti saya lihat lagi insyaallah. Seingat saya itu di tempat khusus di luar masjid. Jadi diperkirakan di sono itu kalau di masjid kan orangnya di sono jauh. Berarti kan panggilan itu percuma, nggak didengar. Maka Allah alam di tempat tertentu yang bukan di masjid, sehingga diperkirakan di sana itu terdengar oleh semuanya yang ada di sono jauh. Itu seingat saya loh ya, dan coba nanti saya cek lagi insyaallah taala. Terakhir Ibu, terakhir mulu, terakhir. Saya pernah dengar barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa ada udzur itu termasuk kafir. Apa itu kan bisa benar? Kan di sini cuma dibilang tertutup hati dan golongan munafik. Iya. Apa benar hadis itu kalau kita ada orang yang 3 kali tidak sholat Jumat itu tanpa udzur itu sudah dianggap kafir? Taib, untuk lafadznya barang siapa yang meninggalkan kafir enggak ada situ. Tidak disebutkan kafar, tidak. Tapi disebutkan apa ini? Termasuk orang-orang yang lalai, terkunci hatinya dan seterusnya sebagaimana dulu sudah kita bahas. Tapi secara hukum kalau dia meyakini bahwa sholat Jumat tidak wajib, apa hukumnya? Ya. Tapi secara nas untuk sholat Jumat terus lafadznya kafir itu enggak. Tapi kalau sholat yang lainnya, ya, al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Itu hadis tentang sholat 5 waktu. Ya. Tapi kalau untuk Jumat ini tidak disebutkan, wallahu alam, setahu saya itu tidak disebutkan kafir. Tapi disebutkan tadi itu terkunci hatinya, tergembok kuncinya, termasuk orang-orang yang lalai dari mengingat Allah dan seterusnya. Dia dikuasai syaitan dan yang lainnya. Tapi secara hukum, kalau dia mengingkari kewajiban Jumu'ah, apa hukumnya? Nah, sebagaimana sama dengan orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Hukumnya? Naam, dulu sudah kita bahas. Kafir, murtad dari Islam. Apalagi sholat Jumu'ah. Meyakini bahwa sholat Jumat gak wajib. Berarti mengingkari kewajiban sholat Jumat atau sholat yang lainnya yang wajib itu, maka kafir. Tapi kalau dia tetap meyakini itu wajib, tapi karena dia tadi males, enggan, tertipu dengan dunia, kemudian dia meninggalkan sampai 3 kali tadi, maka betul-betul dikunci hatinya dia. Kalau sudah hatinya dikunci, dikembok, berarti butuh kunci yang gede, besar, sabar untuk membukanya itu. Iya. Maka bahaya kalau seperti itu, udah bahaya banget. Jadi ada 2 kemungkinan tadi. Yang pertama meninggalkan karena mengingkari, yang kedua karena malas. Itu. Kalau mengingkari jelas kafir dia. Kalau enggak, kalau malas, ya dia fasik tapi mendapatkan ancaman tadi itu, termasuk orang-orang munafik, kemudian terkunci hatinya, termasuk orang-orang yang lalai dari mengingat Allah dan seterusnya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup tepat. Iya. Kurang 1 menit. Udah enggak usah ya? Enggak usah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan.
dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.